Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja yang harus kita persiapkan kalau kita mau ngobrol sama mertua. Oke, jadi mungkin ini posisinya adalah kalian tuh udah PDKT atau udah jadian lama dan mungkin mau ke jenjang pernikahan. Terus apa aja sih yang harus kita siapkan untuk ngobrol sama mertua kita? Jadi kalau kita pribadi itu kita akan nyuruh cewek kita untuk memberikan informasi apa saja kegiatan dari mertua, hobinya apa, terus kemudian aktivitasnya di mana aja. Nah, dari situ kita akan tahu topik apa yang relevan untuk kita bicarakan sama mertua kita. Jadi jauh-jauh hari sebelum kita datang itu kita sudah tahu bahan dari topik pembicaraan sama mertua kita. Dari mana kita dapat topik tersebut? Ya dari anaknya dia atau dari cewek kita tersebut. Contoh nih ya, biasanya kalau bapak mertua itu biasanya topiknya adalah kalau nggak pekerjaan, maksudnya dia akan ngobrolin pekerjaan kita ataupun pekerjaannya dia atau proyeknya dia. Kalau nggak itu ya mungkin seputar hobinya dia. Coba kamu tanya sama cewek kamu hobinya bapaknya itu apa? Apakah hobinya mancing atau main burung atau otomotif atau mungkin bermain golf? Ya intinya kalau bapak-bapak ya seputar itu gitu, seputar proyek pekerjaan kalau nggak hobinya dia. Atau kalau misalkan bapaknya adalah orang yang punya status gitu, dia suka berbicara di tempat umum, ya mungkin seputar public speakingnya dia atau materinya dia itu apa gitu, ataukah mungkin dia seorang guru atau dosen. Nah kalau kamu relevan dengan hal tersebut itu lebih bagus gitu. Jadi kamu menguasai materi apa yang dikuasai sama bapaknya itu. Tuh, mungkin dia dosen matematika atau public speaking motivator gitu-gitulah. Nah, kalau untuk ibu mertua ini lebih kompleks dan lebih panjang gitu. Dalam artian gini, ibu mertua tuh pengen tahu mantunya itu seperti apa gitu. Jadi obrolannya itu lebih luas gitu. Nggak cuman masalah pekerjaan, tapi juga masalah status kita gitu. Kita ini sebagai pekerjaan tempatnya di mana, kemudian posisinya sebagai apa, terus kemudian kamu di mata masyarakat itu seperti apa gitu. Jadi lebih kepada implikasi kita terhadap masyarakat atau pengaruh kita terhadap suatu komunitas gitu. Kenapa bahasanya agak berbeda ya? Karena cewek ini kan namanya juga ibu mertua, dia pasti kepo gitu. Makin dia itu banyak tahu informasi tentang kita, dia itu juga bisa bangga gitu. Jadi namanya cewek itu kan pasti kalau kumpul-kumpul dia pasti akan suka ngerumpi. Nah namanya mertua itu dia pasti akan suka kalau punya menantu yang punya banyak prestasi gitu. Paham ya di situ. Jadi mertua ini akan senang ketika kamu sebagai menantunya dia itu punya banyak prestasi atau punya banyak kegiatan yang positif. Makanya di sini gue bilang pembahasan dari ibu mertua ini lebih kompleks dan juga lebih mendalam gitu dibandingkan dengan obrolan sama bapak-bapak. Ya kecuali kalau kamu sama bapak mertua itu satu frekuensi. Nah kalau satu frekuensi wah ngobrolnya bisa lama banget gitu. So, kalau kamu pengen ketemu sama ibu atau bapak mertua itu sebenarnya simple aja. Kalau kamu itu sudah menjadi high value male, kalau kamu sudah pede dengan diri kamu sendiri, punya pekerjaan dan finansial yang bagus, maka nggak ada rasa takutnya sedikit pun untuk ngobrol sama siapapun gitu. Karena ketika kamu ngobrol sama mertua, yang kamu bahas itu ya diri kamu sendiri. Jadi kamulah yang paling tahu siapa diri kamu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua bahasannya adalah kegiatan dari mertua kamu, hobinya apa, aktivitasnya di mana. Dan kalau kamu bingung dan susah, ya kamu tinggal terapkan teknik 5W1H yang udah pernah gue posting di PDKT sampai jadian. Kamu tinggal nanya itu, semuanya bakal beres. Sesimpel itu gitu. Kenapa kita bisa berani untuk ngomong seperti ini? Ya karena kita memang dituntut dari awal kuliah, dari semester 1, kita memang sudah dituntut untuk presentasi terus gitu loh. Dan ketika kita main sama teman-teman kita ke rumahnya, kita akan ngobrol sama orang tua dan disitulah kita latihan bro. Jadi public speaking, ngobrol, topik itu memang udah kita latih dari semester 1, bahkan jauh-jauh hari dari situ kita sudah latihan gitu.
Semoga kamu itu juga mulai hari ini bisa latihan. Semoga bermanfaat dan semangat bro.